motivasi apa Pak? Pengen belajar katanya, kita tagline dari Ciamis untuk Indonesia ini, keren Pak. Tapi Jawa Barat dulu Pak ya. Ya, ya. Nah kita pengen tahu apa yang melatar belakangi Bapak sehingga menjadikan Ciamis sebagai salah satu pilot project Pak. Ya, baik. Basnas Jawa Barat mendengar tentang adanya desa-desa yang sudah mendapatkan SK pembentukan UPZ. Jumlahnya itu ada 265. Nah, 265 itu bukan angka yang sedikit, bagi kami adalah angka besar karena untuk menjadikan sebuah desa menjadi punya SK itu pasti harus mencari pengurus, dan itu sangat sedikit orang yang mau mengurusi masalah sosial keagamaan. Nah, kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Ciamis layak untuk dilakukan observasi. Kita ingin belajar supaya ini bisa ditiru oleh Basnas kota kabupaten lain dalam bentuk duplikasi. Nah, akan kami lakukan, maka kami menghubungi pimpinan Basnas Ciamis, yang kemudian dari pimpinan Basnas Ciamis ini kemarin menghadirkan 3 perwakilan UPZ yang saya sudah mendengar sendiri, dan 3 perwakilan UPZ ini menurut saya sangat berpotensi menjadi teladan. Artinya desa yang beliau ada di sana, kemudian beliau mengurusi dengan bentuk UPZ itu, akan mampu melahirkan keteladanan desa zakat yang bisa di-copy paste. Nah, yang kedua, kami juga berharap besar bahwa model yang dilakukan oleh Basnas Kabupaten Ciamis itu bisa ditiru, kemudian kami tuangkan dalam bentuk tulisan, yang tulisan ini bahkan bisa dibaca oleh Basnas kota kabupaten di seluruh Indonesia, yang dengan itu mereka kalau bertanya tentang bagaimana menduplikasi pola, maka kami sudah siapkan. Jadi bukan Basnas Ciamis yang kemudian menerangkan, iya memang benar menerangkan, tetapi dokumen-dokumen itu sudah kami siapkan sehingga mereka tinggal membawa dokumen itu, dan dokumen itu tinggal diimplementasikan di kota kabupaten terkait. Kira-kira Pak, problem di Jawa Barat ini kesadaran membayar infak zakat sedekahnya gimana Pak? Kalau dalam konteks penghimpunan itu ada dana zakat infak sedekah, kita menyebutnya sebagai zakat infak sedekah itu ZIS, kemudian kita juga menyebutnya DSKL, dana sosial keagamaan lainnya. Terkait dengan zakat tentu potensinya sangat besar. Ya, hanya saja ketika kemudian tahun 2023 kami mengumpulkan dana zakat dan DSKL tadi itu se-Jawa Barat, baik dari maupun dari LAS, itu baru terkumpul sekitar 6 triliun. Potensi ini tentu dengan capaiannya masih berjarak sangat jauh Pak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melakukan edukasi, literasi kepada masyarakat bahwa dana-dana yang sebenarnya mereka bayarkan kembali kepada mereka. Ya, dan saya melihat yang terjadi di Ciamis, dana infak yang dikumpulkan oleh UPZ tadi itu dikembalikan kepada desa supaya dapat membantu masyarakat yang oleh desa dipandang harus dibantu secara prioritas, harus dibantu dengan asas keadilan dan pemerataan. Itu saya kira. Oke. Berdasarkan kajian dari Pusat Zakat Nasional, yang kemudian di Jawa Barat juga ada Puskas atau Pusat Kajian Strategis di Basnas Jawa Barat, total dari potensi zakat di Jawa Barat itu 30,8 triliun. Nah, dari situ kami mendapati kajian 2021 ketika diimplementasikan dengan mengumpulkan dana ZIS dan DSKL di seluruh Jawa Barat, itu di akhir 2023 kami mendapatkan di angka sekitar 6 triliun. Dan 6 triliun itu sebagian besarnya adalah dana-dana yang di luar zakat, karena zakatnya sendiri diperkirakan antara 600-700 miliar. Jadi sisanya semuanya adalah DSKL.
Dan ini tantangan bagi kita untuk menggerakkan bagaimana literasi, bagaimana sosialisasi itu bisa dijalankan ke desa-desa yang dalam hal ini OPZ menjadi ujung tombak dari proses penghimpunan dan nanti juga penyalurannya. Saya kira itu.